Halo semuanya, kembali lagi di Crypto ADN. So di video kali ini ya, kita akan membahas ya market outlook secara singkat ya untuk cryptocurrency, di mana sekarang ini per tanggal 17 Desember ya, jam 10:31 kita langsung aja melakukan analisa market. Let's dive in. Sekarang kita masuk ke chartnya ya. Jadi seperti kita lihat bahwa Bitcoin ya malam ini per tanggal 17 Desember ya jam 10 tadi berhasil menembus ke 108.000 ya. Dan langsung di candle 1 jam berikutnya mengalami drop, sekarang itu sekitar minus 2,25% ya. Jauh dalam sekali. Kita lihat mungkin ya seperti yang gue udah alert ya beberapa hari lalu di Discord bahwa Bitcoin 99% akan pullback ya, mungkin ke daerah 2.300 ya untuk close CMA gap-nya, karena memang ada gap ya, bisa kita lihat di sini. Nah, teman-teman lihat ya, jadi waktu pembukaan harga Bitcoin di hari Senin ya, itu terbentuk gap di sekitar, kalau kita perkecil lagi POV-nya ke 1 jam ya, time frame-nya itu berada di 102.300 ya, yang mana gue prediksi pasti akan ke arah sana, sehingga dari all time high-nya di 108 ribuan, jika BTC closing gap ya di 102.300, BTC akan mengalami drop sebesar minus 6% ya, itu untuk Bitcoin. Sekarang kita balik lagi ke chartnya Bitcoin, dimana kalau kita lihat, nah kemungkinan kalau kita lihat dari mungkin daily ya, daily time frame untuk Bitcoin dulu, kita akan gambar Fibonacci mungkin. Ini mungkin dari sini ya. Oke, agak sedikit. Yes. Nah, kalau dari Fibonacci, kemungkinan Bitcoin juga bisa drop ke daerah EMA21-nya ya, di 100.000, di 99 sampai 100.000 dolar. Itu jika Bitcoin drop, maka dari all time high-nya bisa sampai sekitar minus 8%-an ya, yang mana mungkin untuk altcoin itu bisa berdampak 2-3 kali lipat ya, at least kalau gitu mungkin bisa drop sekitar minus 16 sampai 24% untuk altcoin, karena kalau kita lihat juga untuk Bitcoin dominance ya, sesuai dengan yang kita udah prediksi ya, Bitcoin dominance pullback ke 58% ya. Kita sama prediksi waktu Bitcoin dominance itu berada di 56,74%. Itu waktu itu di 2 Desember ya. Sekarang udah kejadian ya, dan seharusnya Bitcoin dominance itu akan mengalami penurunan di sini. Dan jika Bitcoin dominance mengalami penurunan di saat Bitcoin drop, altcoin mungkin tidak akan bleeding terlalu parah ya. Kita balik lagi ke chart dari Bitcoin tadi. Ya, jadi Bitcoin ada chance. Yang pertama, either dia koreksi sampai ke 102.300 atau paling parahnya itu ke EMA21-nya di 99 sampai 100.000. Itu untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita akan coba cek ya beberapa potensial altcoin di saat market sedang drop ya. Jadi koin pertama itu adalah ENA ya, atau ETINA. Bisa kita lihat bahwa per hari ini di shoot ya, ETINA mengalami koreksi
Mungkin dari per hari ini ya, jam at least Ethereum sudah koreksi sebesar 5,5% ya. Mungkin kita lihat outlooknya dari weekly time frame dulu. Saya gambar Fibonacci. Ini, sorry, Fibonacci. Oke, seperti ini. Candle. Ya. Jadi Ethereum ini ada potensi ya, dia bisa drop ke supportnya di support Fibonacci di 0,18 sampai daerah 0,5 itu di harga $1 sampai ke $0,9 ya, karena juga berbarengan dengan support EMA 21 daily-nya itu di $0,97. Kalau Ethereum berhasil koreksi sampai ke daerah sana, mungkin akan ada drop sebesar minus 18% ya, 18 sampai mungkin maksimal pain point-nya itu di minus 24%-an ya, itu untuk Ethereum, karena koin ini merupakan koin yang bagus juga. Dia baru meluncurkan stablecoin terbaru ya, USDTB, komplementer dari USDE. So itu mungkin untuk Ethereum ya. Untuk targetnya mungkin kita cek dulu ya, target mungkin Ethereum bisa ke sekitar $1,68 ya. Lalu mungkin medium to long termnya dia bisa menyampai 2 sampai 2,5 ya, 2 sampai $2,5 itu untuk ENA atau Ethereum. Oke, koin kedua itu adalah virtual ya. Jadi virtual ini mungkin merupakan token di bidang AI agent ya. Kalau kita lihat di daily chartnya, mungkin kita akan gambar Fibonacci karena virtual ini jadi bilang koin baru ya. Kita akan cek aja langsung mungkin di 4 hour time frame-nya bahwa wah luar biasa ya, drop signifikan ya, 22% selama mungkin 1-2 hari ya. Untuk virtual sekarang berada di daerah $2,62 ya, dimana kalau kita lihat mungkin dia udah break ya dari, harusnya sebentar lagi akan close candle ya, dan bisa kita lihat bahwa dia break dari support EMA 21 di time frame 4 jamnya, yang mana next area supportnya itu berada di daerah Fibonacci 0,618 sampai $0,5. Itu di daerah at least 2,42 sampai $2,2 ya. Dari penurunan dari harga sekarang, at least maksimal pain point-nya itu di minus 13,8% ya. Virtual ini koin yang bagus ya, karena dia koin yang bernarasi AI agent, dan AI agent ini merupakan narasi yang udah kita alert ya, bahwa untuk di tahun 2025 ya. Oke, untuk target ya, kita gambar dulu mungkin path-nya seperti ini. Jadi dia akan mengambil support dulu, at least koreksi ya. Lalu next target mungkin virtual bisa ke daerah $3,8 untuk short term. Lalu mungkin medium termnya itu di daerah $5 ya, angka psikologis 5 sampai $5,2. Dan untuk long termnya kita bisa lihat mungkin virtual bisa ke daerah 6,5 sampai $7 ya. Itu untuk long term dari virtual ya. Dari supportnya, dari support yang mungkin kita proyeksikan, jika dia naik ya, maka akan sebesar keuntungan itu at least 2x ya, 206% dari harga $2,2 ya. Itu untuk virtual. Koin selanjutnya itu adalah mantra ya, atau bertiker OM. Di mantra atau OM ini bergerak di naratif RWA ya, RWA Asset, yang mana kalau kita lihat chartnya ini kemarin dia mengalami pump yang sangat signifikan ya, kenaikan sebesar 200
hampir 200% ya dalam 1 minggu aja, dimana mungkin kita cek dulu untuk Fibonacci-nya ya. Oke. Nah, POM ini sempat mantul ya dari Fibonacci-nya, dan juga close daily-nya kemarin di pas ya di EMA21, daily-nya di harga $3,5, luar biasa ya. Dan sekarang dia diharapkan dengan supportnya lagi ya di EMA21-nya itu di daerah $3,75, yang mana possibility tertembusnya lumayan gede juga ya. Dan ada support ya mungkin di daily-nya itu di Fibonacci 0,618 di daerah $3 ya. Kalau untuk di weekly dia ada chance mungkin untuk konsolidasi dulu, dia drop ke daerah Fibonacci at least $3 sampai 2,75 ya. Mungkin konsolidasi baru kembali reach resisten, baru naik ke atas ya. Jadi mungkin dia konsolidasi, kenapa? Untuk sembari menunggu EMA-nya catching up ya ke atas ya. Jadi mungkin gue gambarin seperti ini. Nah, gitu. At least ini ada turun sedikit, ya kurang lebih seperti ini. Jadi harganya konsolidasi, sementara EMA-nya catching up, sehingga dia akan mantol saat harganya tersebut konsolidasi di daerah tersebut. Nah, untuk gimana ya? Oke, kita hapus saja. Nah, targetnya mungkin akan ke resistennya lagi ke $4,2, kemudian mungkin akan melanjutkan kenaikan ya. Medium termnya itu bisa ke $6, ataupun nanti long termnya itu bisa nge-reach ya at least ke $8 sampai $10 ya. Itu untuk POM ya. Kita gambar $10 aja dengan forecastnya di daerah 2,8 at least ya. Kalau dia bisa ke $10 itu ada kenaikan sebesar 255%. Itu untuk POM ya. Nah, koin selanjutnya itu adalah PIDE ya, atau PIDE Network ya, dimana PIDE ini luar biasa juga ya, koin yang bagus, sama seperti Chainlink ya, dia di Oracles ya. Mungkin kita akan gambar dulu Fibonacci-nya. Kita akan gede dulu di weekly time frame ya. Kalau kita lihat PIDE ini juga bisa koreksi dulu ya. Kalau dari harga sekarang itu koreksi mungkin sekitar 11-an lah ya, belasan persen, minus 14% ya mungkin, karena ada support di Fibonacci 0,618 sampai 0,5 ya, di daerah 0,38 sampai 0,42 ya untuk PIDE. Karena di EMA21 daily-nya udah tembus ya supportnya itu, maka potensial bisa ke daerah tersebut, karena ada support kuat juga ya, bisa kita lihat sudah berapa kali touching di daerah tersebut. Nah, target untuk PIDE ya. Kita akan gambar path-nya dulu. Kita bisa koreksi seperti ini, lalu mantul ya ke resisten awalnya. Resistensinya itu di kemarin $0,5 ya, sekitar daerah itu, lalu bisa melanjutkan kenaikan itu di medium termnya di $0,68 ya, dan mungkin nextnya itu bisa ke 0,94 sampai $1 itu untuk PIDE ya, sehingga mungkin potensial keuntungannya itu bisa mencapai 160%. Itu untuk PIDE Network. So, itu tadi merupakan video market outlook ya dari cryptocurrency di tanggal 17 Desember pukul 10.30 ya. So, next kalian mau bahas video tentang apa, boleh komen di bawah ya. I'll see you again in the next video.